Welcome back to Kokolopot Review. Barudak, kali ini gue akan membawakan sebuah film horor yang paling berkualitas sepanjang masa. Film ini rilis tahun 2008, menjadi film horor yang paling laris pada masa itu. Film ini berhasil mengangkat genre horor lebih diminati dan menjadi kiblat film horor yang bermunculan setelahnya. Bercerita tentang petualangan 4 orang mencari 2 sahabatnya yang telah menghilang saat mendaki gunung di hutan ujung Sedo. Kemudian di perjalanan mereka bertemu satu gadis misterius yang berniat memecahkan misteri di hutan ujung Sedo tersebut, hingga membuat jumlah mereka menjadi ganjil. Kira-kira petaka apa yang akan mereka alami? Jawabannya ada di ending film. Langsung saja check it out. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sepasang kekasih bernama Yono dan Welas. Mereka sedang merayakan tunangan dengan berkemah di atas gunung yang terletak di hutan ujung Sedo. Sia, buarek maksiat heuh. Kemudian Welas menceritakan sebuah mitos, jika kamu mendengar kidung Jawa kuno, yaitu lengser wengi di tengah malam, maka kamu akan segera bertemu dengan kuntilanak. Kemudian dari cerita itulah Welas mengerjai Yono. Siapa mali? Kesal karena telah dikerjai Welas, Yono memutuskan untuk pergi mencari kayu bakar. Setelah Yono pergi, Welas mendengar lagu lengser wengi. Lalu tiba-tiba saat Welas sedang mencari Yono, ia menemukan Yono tengah dilalap oleh kuntilanak bermuka rabi, gerempa, gelongsor, dan dabul. Melihat hal itu, Welas lalu ngabret, dan seperti biasa film horor pada umumnya, saat ngabret pasti akan tersandung. Kemudian modar dilalap kuntilanak bermuka rabi, gerempa, gelongsor, dan dabul itu. Lalu scene berpindah ke 4 orang yang akan mencari keberadaan Yono dan Welas karena sudah 2 hari menghilang di gunung hutan ujung Sedo. Petra, mereka gue kasih nama Bowo sebagai pemimpin dan 3 orang anggota, yaitu Tarjo, Runtah, dan Rasni. Mereka berempat sedang menuju gunung di hutan ujung Sedo menggunakan mobil. Lalu di tengah perjalanan mereka menemukan seorang gadis yang gue kasih nama Kawit. Karena merasa kasihan, mereka memutuskan untuk mengajak Kawit bergabung dengan rombongannya. Dengan sedikit memaksa, Runtah menekankan agar Kawit mau diajak bergabung karena tujuan mereka searah. So asik ya, kata Kawit. Akhirnya Kawit bersedia bergabung dengan rombongannya. Saat memasuki hutan lebih dalam, mereka mulai berjalan kaki dan mencari tanda-tanda keberadaan Yono dan Welas. Dekat air terjun pengantin, Rasni menemukan tanda keberadaan Yono dan Welas. Malam pun poek. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda sambil berharap Yono dan Welas mengetahui keberadaan mereka. Lalu Bowo menanyakan tujuan Kawit datang ke hutan ini. Kawit menjawab ia memiliki urusan keluarga di hutan tersebut. Kawit juga menanyakan apakah mereka yakin 2 temannya berada di hutan ini. Ada urusan keluarga. Yakin teman-teman lu yang pernah lewat sini? Yakin? Tinggal ingat kalian cari teman-teman. Kemudian Kawit memberikan saran agar mereka balik saja dan menghentikan pencarian ini karena bisa saja mereka juga akan segera menghilang. Kira-kira apa maksud perkataan Kawit ini ya? Misterius sekali. Mendengar hal itu, Rasni yang emosian langsung menjawab balik, "Banget sia rempag, aing teu tarima batur aing leungit, aing akan mencari mereka sampai ketemu," kata Rasni. Kemudian mereka semua mendengar tangisan bayi dari arah semak-semak, sedangkan Kawit mendengar panggilan namanya. lo masem jaga di sini.
Mendengar tangisan bayi, Bowo, Tarjo, dan Rasni memutuskan untuk mencari sumber suara, sedangkan Runtah dan Kawit mereka diperintahkan untuk menjaga tenda. Saat mereka pergi, Kawit membohongi Runtah untuk mengambilkan Indomie, lalu Kawit pergi untuk menghampiri sumber suara bayi tadi. Bowo yang sendirian, dia mendengar suara Kunti dan mengalami kejadian aneh. Lalu Kawit menemuinya, yang kemudian Bowo memarahi Kawit karena melanggar perintahnya. Di sini Kawit memberikan shell milik Yono dan Welas sebagai petunjuk keberadaan mereka. Lalu mereka segera berkumpul. Runtah memarahi Kawit karena telah membohonginya. Kemudian mereka memutuskan beristirahat dan melanjutkan pencarian besok pagi saja. Saat Tarjo akan beristirahat, ia kembali mengalami kejadian aneh dan dia selalu dikerjain oleh Kunti bermuka rabi gerempak longsor dan Dabul. Gue liat setan man, bener. Di sisi lain, Kawit mengingat kenangannya saat ia diberikan wangsit oleh ibunya. Di sini ibunya menjelaskan bahwa keluarganya harus menghindari orang-orang Mangkujiwo dan ia harus menemui Mbah Yanti di hutan ujung Sedo. Kira-kira siapakah Mbah Yanti bermuka korengan rabik dabul ini? Nanti akan saya jelaskan di akhir. Pokoknya inti dari wangsit ibunya adalah Kawit harus ke hutan ujung Sedo untuk menemui Mbah Yanti agar keluarganya tidak dikejar-kejar lagi oleh orang-orang Mangkujiwo. Pagi harinya, mereka semua melanjutkan pencarian. Di tengah perjalanan, mereka memasuki kabut tebal. Di sana mereka tidak bisa melihat ataupun mendengar dan seluruh alat komunikasi sudah tidak berfungsi. Di sisi lain, Kawit melihat Dewi. Dia adalah anak yang diculik kuntilanak pada serial Kuntilanak 2. Kemudian Kawit segera mengejar Dewi. Kemudian mereka semua membantu untuk mengejarnya. Ketika mencari Dewi, mereka menemukan sebuah gua. Dan di depan gua tersebut, mereka menemukan tanda keberadaan Yono dan Welas. Mereka semua bimbang untuk masuk ke sana karena menurut data Pilpres kemarin setidaknya ada 23 orang yang meninggal setiap Pilpres diselenggarakan. Astagfirullah, bercanda. Namun Rasni meyakinkan mereka semua untuk masuk demi mencari Yono dan Welas sehingga mereka semua memutuskan untuk memasuki gua tersebut. Saat di dalam gua, mereka menemukan 2 lorong dan memutuskan untuk membagi 2 regu. Kemudian Rasni melihat sosok anak kecil yang ternyata mengarahkannya ke kerumunan ular kobra. Kemudian anak itu lari ke sebuah lorong. Saat Bowo akan masuk ke sana, talinya ditarik sosok misterius hingga Bowo terbentur dan pingsan. Di sisi lain, Kawit juga melihat anak kecil dan bergegas mengikutinya. Ini anak siapa sih? Udah mah bangetnya rabi gerempak longsor dabul, muncul terus tuh bocil. Kemudian Kawit berhasil menemukan anak bermuka rabi gerempak longsor dabul tersebut. Lalu anak itu berkata, tiba-tiba anak itu teriak, lalu tangannya punggal saat dipegang Kawit. Melihat ini semua tidak benar, mereka segera ngabret ketakutan. Di sisi lain, Rasni yang berusaha menyadarkan Bowo malah ditakuti Kunti bermuka rabik petot dabul. Mendengar teriakan Rasni, Tarjo, Runtah, dan Kawit bergegas mencari Rasni dan Bowo. Lalu Kawit tanpa sengaja menemukan gerbang ujung Sedo. Sementara Bowo yang bangkit malah mengagetkan Rasni dan mereka pun berkumpul kembali. Setelah mereka keluar, mereka menanyakan apa hubungan Kawit dan tempat itu. Kawit hanya diam saja. Malam pun kembali poe. Mereka kembali mendirikan tenda. Mereka aja. Berapa kali gue ngomong mereka jadi emosi. Astagfirullah, mereka. Di malam itu Kawit menjawab pertanyaan mereka bahwa kini mereka berada di sebuah hutan yang bernama Ujung Sedo.
Dan tujuan Kawit datang ke sini adalah untuk menyembuhkan diri. Lalu Runtah bertanya, Gue punya bakat buat manggil kuntilanak. Tempat itu Kawit menjelaskan bahwa ia memiliki bakat untuk memanggil kuntilanak. Mendengar hal itu, mereka semua menjadi kaget dan bertanya-tanya, loh kok bisa? Memang ada bakat koyong ini? Ngawur kau Kawit, ucap gue itu. Kawit juga mengatakan bahwa hutan ujung Sedo ini adalah sarang kuntilanak dan dedemit. Mendengar hal mengerikan tersebut, Bowo sebagai pemimpin mengambil keputusan untuk menghentikan pencarian ini besok pagi. Bowo menyuruh mereka semua segera tidur, sedangkan dirinya akan berjaga sendirian. Saat sedang berjaga itulah Bowo mendengar sesuatu. Saat menghampiri suara tersebut, Bowo terjatuh ke dalam lumpur hisap. Gue jangan mati kayak gini dong. Pada akhirnya sebelum Bowo mati dihisap lumpur empuk, pulen dan montok, ia diperlihatkan sosok kuntilanak yang mengejar Rabik Rempah Longsor Dabul Kosrek Korengan Buruk Lupa Kojat Korek Borokan dan masih banyak lagi kata-kata kasar yang ingin gue katakan kepada kuntilanak itu. Bangsat, modar sia Bowo. Besok paginya mereka mencari Bowo yang telah menghilang. Dan bagi barudak nusok geluh film horor selalu poek dan malamnya lama, dengarkan ini. Ya, setidaknya dalam film ini menunjukkan bahwa film horor tidak harus selalu malam dan poek. Jika film itu berkualitas, siang hari pun akan selalu mencekam. Lanjut, saat sedang mencari Bowo, mereka menemukan perumahan mewah di tengah hutan, tapi sayangnya tidak ada siapapun di sana. Dan ketika mereka memeriksa tempat tersebut, mereka menemukan bangkai binatang dan banyak sekali hal-hal yang sangat aneh. Lalu Runtah menemukan mayat tergantung di sebuah pohon dengan benget yang ditutupi jaring laba-laba. Nah, kensia. Mereka semua tidak menyadari bahwa mayat itu adalah Bowo. Setelah mereka melihat mayat tersebut, mereka memutuskan untuk menginap di tempat itu dan memutuskan untuk mencari Bowo 1 hari lagi. Saat Runtah dan Kawit mengobrol, tiba-tiba mendengar suara Rasni berteriak. kalau orang gak siap ngadepin cacat. Ia menemukan sebuah bayi iblis di dalam perut kerbau yang sudah modar. Melihat itu, Runtah sok peduli dan mengambil bayi itu. Naruto, bayi Naruto ini. Lagi-lagi malam, anjir. Mereka kembali berdiskusi untuk mencari Bowo, tapi hanya di sekitar tempat tersebut saja. Lalu mereka berpencar mencari Bowo. Rasni kemudian melihat sosok kuntilanak bermuka rabik borokan dabu, lalu ketakutan dan kembali ke dalam markas. Saat semuanya sedang tidur, tanpa mereka sadari, satu persatu dari mereka diguna-guna oleh kuntilanak bermuka rabik borokan dabul petot korengan itu. Lalu Runtah terbangun dan mendapati bayi Naruto telah menghilang. Lalu Runtah mencoba membangunkan mereka semua, tapi sia-sia karena mereka semua kebluk. Lalu Runtah mencari bayi Naruto sendirian menggunakan kamera jadul. Tiba-tiba mendengar teriakan Runtah, mereka semua terbangun dan bergegas mencarinya. Saat itu Kawit bertemu Dewi lalu mengejarnya. Kawit melihat banyak sekali bocil yang sedang mengejar kuda. Lalu Kawit juga mengejar para bocil itu. Saat itu Kawit menabrak dua bocil. Lalu bocil itu mengajak Kawit bermain. Namun Kawit diam saja hingga bocil itu segera pergi. Lalu Kawit berhasil menemukan Dewi. Dewi berkata bahwa semua anak-anak dikumpulkan di suatu tempat. Lalu Kawit meminta Dewi membawanya ke tempat itu. Sulap anjir, kudanya menjadi kuntilanak bermuka rabi korengan petot double bejat dan lain-lain. Kawit melihat anak-anak itu dimakan oleh kuntilanak bermuka rabi bejat korengan dabul dan jancok. Melihat hal itu, Dewi mengajak Kawit untuk bertemu Mbah Yanti. Di sisi lain, Tarja juga melihat anak-anak yang sedang dimakan kuntilanak bermuka bejat rabi korengan dabul dan jadah. Tarja yang ketakutan karena melihat sosok kuntilanak bermuka rabi korengan dabul rosok rempak bejat dan jancok. Tanpa Tarja sadari, dia telah menyakiti dirinya sendiri hingga modar. Sedangkan Rasni memutuskan kembali ke markas untuk bersembunyi dari kejaran kuntilanak bermuka bejat longsor rempak korengan petot capek jadah. Beruntung Rasli berhasil lolos dan berhasil kembali ke markas.
Di markas, Rasni membuat tanda help menggunakan kayu, batu, dan kain hingga ia tataran jangan dusun jangan begitu. Bukannya dia menunggu bantuan datang, Rasni Boloho ini malah kembali ke hutan untuk mencari teman-temannya hingga tiba-tiba di sisi lain, Kawit dan Rasni berhasil menemukan tempat Mbah Yanti. Mbah Yanti ini adalah raja kuntilanak yang mukanya lebih rabig, lebih bejat, lebih petot, lebih korengan, lebih rempak, lebih longsor, lebih sampah, dan lebih janco. Kemudian Kawit dipanggil Mbah Yanti untuk masuk ke tempatnya. Sebelum masuk, Kawit menyuruh Dewi kabur, dan saat di dalam terlihat sosok Mbah Yanti si Raja Kuntilanak, sang Maharaja Kuntilanak terkutuk, laknat, beban keluarga, beban masyarakat, beban negara, beban dunia, banget bencana alam. Di sini Mbah Yanti bercerita bahwa sejak dahulu kala ia sudah membuat perjanjian dengan setan untuk mendapatkan keabadian. Namun ia harus menjaga kuntilanak dalam perutnya. Kuntilanak ini adalah arwah seorang ibu yang mati penasaran di sebuah desa yang tadi dijadikan markas oleh mereka. Karena dahulu ibu itu melahirkan bayi. Karena bayi itu seperti Naruto, warga mengira ibu itu telah bersekutu dengan setan lalu membunuh ibu itu. Arwah ibu yang penasaran kemudian masuk ke dalam perut Mbah Yanti, membuat ia hidup abadi. Kuntilanak dalam perut Mbah Yanti dapat keluar apabila mendengar musik lengser wengi yang dinyanyikan Mbah Yanti. Mungkin Mbah Yanti dulunya adalah pengamen, makanya bisa bernyanyi. Tapi sayangnya agar kuntilanak keluar, lagu itu harus dinyanyikan oleh keturunan Mangkujiwo, yaitu Kawit. Jika bukan keturunan Mangkujiwo, mau nyanyi lengser wengi sampai bengek gondongan modar, oge mual keluar eta kuntilanak. Lalu mereka berdebat di sana demi meraih suara terbanyak dan dukungan dari partai, juga dukungan dari para penonton. Anak-anak itu memang diperuntukkan untuk makanan kuntilanak agar bayinya sehat dan Mbah Yanti bisa hidup abadi. Bangsat memang kau. Lalu Kawit hampir dilesbong oleh Mbah Yanti. Kemudian Kawit kabur dan tersandung. Lagi-lagi tersandung, jancu, bodo amat. Di sini Kawit tidak mau meneruskan tugas Mbah Yanti untuk menjaga kuntilanak dalam perutnya. Dan buat apa keabadian jika harus hidup di tengah hutan, kata Kawit. Ih, siapa di hutan lebih tenang, ucap Mbah Yanti. Kawit mengatakan tujuannya datang ke sini untuk melepaskan kutukan keluarga Mangkujiwo. Akan tetapi kutukan keluarga Mangkujiwo pada Kawit tidak akan pernah bisa dihilangkan selama kuntilanak dalam perutnya masih ada, ucap Mbah Yanti. Fakta terungkap, sebenarnya omongan ibu Kawit yang menyuruh datang ke tempat ini adalah pancingan agar Kawit dapat menggantikan Mbah Yanti. Jadi ibu Kawit sebenarnya adalah Mbah Yanti yang menjelma menjadi ibu Kawit. Karena sebenarnya ibu Kawit telah mati dipodaran oleh Mbah Yanti. Lalu Mbah Yanti memulai ritualnya untuk memindahkan kuntilanak ke dalam perut Kawit. Anjir, menyeramkan, cok. Besoknya Kawit yang tidak ingin hidup abadi karena harus mengurus si kuntilanak, beban kehidupan, beban keluarga, beban masyarakat, beban negara, beban agama, Kawit memilih bundir dengan melompat dari atas air terjun. Dewi dan para bocil diselamatkan oleh aparat yang lalai bodoh bego karena selalu telat dalam menyelamatkan para korban di setiap adegan film. Dan film pun berakhir, ending yang sangat membagongkan karena endingnya menggantung. Kau kalau dapat pamit, ayah merenjang beli kopi mah.